Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, puji dan syukur kita katakan kehadiran Allah. Karena berkah rahmat dan hidayah juga lah kita dapat berkumpul di sini di siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam selalu kita kirimkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Karena berkali salawat kita berada di dalam pendidikan yang seperti kita rasakan pada saat ini. Bapak Ibu, mohon izin dulu Bapak Ibu ya untuk saya memaparkan, mensosialisasikan aksi nyata dari modul 1.4 dari Diklat CGP Angkatan 9 yang saya ikuti Bapak Ibu tentang budaya positif yang ada di sekolah kita ini, dan nanti mohon masukannya Bapak Ibu, apa yang belum tercover di sini, apa yang perlu kita rubah, apa yang perlu kita tambahkan, nanti akan kita tuangkan di tata tertib sekolah untuk yang minimal ya tahun depan Bapak Ibu ya. Oke, perlu kita ini dulu, ini budaya positif. Definisinya, budaya positif di sekolah merujuk pada norma-norma, nilai-nilai dan tindakan kolektif yang mendorong kerjasama, penghargaan dan kesejahteraan. Budaya positif memberikan fondasi yang kuat untuk mempromosikan perkembangan sosial, emosional dan akademik siswa. Ketika sekolah mengadopsi budaya positif, siswa merasa diterima, aman dan didorong untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses belajar. Pentingnya budaya positif terletak pada dampak terhadap motivasi belajar dan prestasi akademik siswa. Ketika siswa merasa terlibat dalam lingkungan yang positif, mereka cenderung lebih termotivasi untuk belajar, menjalin hubungan yang sehat, dan mengatasi tantangan dengan percaya diri. Nah, di antara itu Bapak Ibu, perlu saya berbagi juga sebelum kita ke kegiatan budaya positifnya, di perubahan paradigma belajar Bapak Ibu ya. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian ada juga istilahnya namanya disiplin positif Bapak Ibu ya. Di sini Diana Konsen menyatakan bahwa kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang berarti belajar. Kata disiplina juga berasal dari akar kata yang sama, yaitu disiplin misalnya ya, atau murid atau pengikut. Diana juga menyatakan bahwa disiplin juga berkonotasi dengan disiplin diri siswa. Disiplin diri dapat memuat seseorang menggali semua potensi dirinya untuk mencapai suatu tujuan sesuai yang dihargai dan bermakna. Nah, di sini ada juga motivasi, istilah motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia menurut Diana Goshen, yaitu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini sederhana Bapak Ibu, yang saya juga berulang-ulang waktu membaca motivasi perilaku manusia ini apa gitu ya. Motivasi kita udah biasa ya dengarnya perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia. Yang ketika saya ulang-ulang barulah saya memahaminya Bapak Ibu. Coba sama-sama kita. Jadi ada 3 yang membuat kita alasan untuk kita termotivasi untuk melakukan suatu hal, ya kan? Nah disinilah yang pertama kali kita menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu apa kira-kira Bapak Ibu? Nah ini kan saya kutip dari pendapat para ahli semua, bukan kata saya gitu Bapak Ibu ya. Ini kan saya kutip dari pendapat para ahli. Nah, jadi untuk menjadi 3 motivasi kita berperilaku sebagai manusia, itu yang pertama kita menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dalam artian, ada yang bisa mencontohkan nggak apa itu? Nah jadi Ibu Nak senyum aja, gimana Bu Nak? Masih teringat nasi tadi ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ada yang bisa menjelaskan menurut bahasa Bapak Ibu sendiri? Yang 1, 2, 3 atau yang 1, 2 dulu nggak apa-apa. Pak Chandra silakan.
Baik, yang pertama untuk motivasi yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya mungkin ketika siswa itu memotong rambutnya dengan rapi karena takut mungkin nanti mendapat hukuman dipotong oleh guru atau wakil kesiswaan yang ada di sekolah. Terus berikutnya anak rajin belajar karena takut mendapat hukuman atau takut dimarahi oleh gurunya. Terus anak-anak menjaga kebersihan karena takut mendapat sanksi dihukum untuk membersihkan seluruh lingkungan sekolah. Itu contohnya. Oke, tepat sekali. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi anak melakukan ini kan kita ke anak ya, karena kita sebagai guru Bapak Ibu ya. Dia berperilaku melakukan suatu kegiatan tuh karena dia menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, karena dia tidak mau dihukum tadi dan dia merasa tidak nyaman kalau dihukum. Makanya dia melakukan sesuatu itu. Itu tepat sekali contoh yang diberikan oleh Pak Chandra tadi. Ya, dia takut dihukum makanya melakukan itu, atau dia tidak nyaman ya dia dihukum berarti dia jelas dia merasa tidak nyaman, maka dia melakukan sikap seperti itu. Sekarang yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ada yang bisa mencontohkan? Bu Boti, silakan. Contohnya anak giat belajar itu untuk meraih prestasi menjadi juara supaya dia dihargai oleh orang lain ya, dari gurunya, dari teman-temannya gitu. Dan berharap dapat imbalan. Ya Bapak Ibu ya. Jadi itu. Jadi anak melakukan sesuatu karena berharap dapat penghargaan atau dapat imbalan. Ini yang lebih ini lagi Bapak Ibu ya, nanti kita lihat nanti kemana arahnya ya. Dalam artian, jadi kalau berandai dia berhasil melakukan sesuatu, bisa dia belajar, dia dapat juara gitu ya, ternyata dia tidak ada imbalan dengan dia, atau tidak ada yang mengucapkan kata selamat. Nah ini kan kacau kan, akhirnya kan anak kecewa, down. Karena ada juga tipe-tipe anak yang seperti itu. Nah sekarang yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Gimana? Ada yang bisa mencontohkan? Ada yang bisa mencontohkan? Bu Pura, silakan Bu Pura. Dia senyum aja dari belakang, pojok belakang dari tadi. Nggak kelihatan. Iya. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percayai, contohnya apa tuh? Contohnya ini adalah misalnya keinginan yang datang dari diri mereka sendiri. Ketika seseorang atau seorang anak merasa, oh saya ingin menjadi, kita ambillah contoh misalnya dia ingin menjadi seorang guru misalnya, kita begitu. Jadi seorang guru berarti dia harus cari caranya. Saya mau jadi misalnya jadi guru bahasa Inggris, berarti saya harus belajar bahasa Inggris nih, tanpa iming-iming misalnya dari orang tuanya, kalau kamu misalnya dapat nilai 100 bahasa Inggris nanti kamu dapat reward jalan-jalan misalnya ke luar negeri gitu kan, atau kalau kamu bahasa Inggrisnya jelek nanti katanya kan nanti saya hukum kamu misalnya seperti itu. Tapi kalau jadi yang nomor 3 ini menurut saya ya memang itu keinginan yang muncul dari diri anak itu sendiri. Iya, dan mungkin Bapak Ibu ya, saya yakin juga berarti motivasi yang paling bagus itu tentu kita berharap di nomor 3 Bapak Ibu ya. Jadi bukan berarti dia melakukan sesuatu itu karena dia takut dihukum ya, atau dia menghindar karena merasa tidak nyaman gitu ya. Yang kedua, berharap mendapat imbalan atau mendapat penghargaan ya. Kalau memang dapat imbalan nggak masalah, cuma khawatir itu kan ada juga anak itu di saat dia juara mungkin dia berharap diberikan motor sama orang tua kan. Mungkin orang tua pun pernah menjanjikan kalau dapat juara 1 nak motor nanti ayah berikan. Ternyata dia benar dapat juara 1 dan ternyata mungkin di saat itu ekonomi keluarga sedang sulit, tidak bisa diberikan, akhirnya dia kecewanya luar biasa dan jangan-jangan malah dia down dan tidak mau lagi untuk mengejar menjadi juara. Nah itu kita khawatir kalau motivasi itu berasal dari karena dia inginkan mendapat imbalan tadi. Nah yang ketiga inilah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Itu Bapak Ibu, istilah itu harus kita ketahui, motivasi perilaku manusia. Yang berikutnya kebutuhan dasar. Nah di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu ya. Semua yang dilakukan setiap manusia tentu mempunyai tujuan, yaitu untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Jelas Bapak Ibu ya.
Jadi apa yang dilakukannya dia untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Jadi di sini menurut Dr. William Glasser dan Choice Theory terdapat 5 kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan yang pertama kebutuhan bertahan hidup, jelas. Ya, kita mencari gimana cara kita bertahan hidup. Yang kedua kebutuhan cinta dan kasih sayang atau kebutuhan diterima. Dalam artian kita apa tuh kebutuhan rohani kita Bapak Ibu ya. Kita jelas kita akan tidak nyaman berada di lingkungan yang tidak mencintai kita, atau di lingkungan yang tidak menyayangi kita, atau di lingkungan yang tidak menerima kita. Coba Bapak Ibu bayangkan aja kita masuk ke sekolah atau masuk ke ruangan inilah pada diem semua, nggak ada yang menegur kita negur, kita senyum pun orang diem aja. Nah kita kan merasa akhirnya kita merasa nggak nyaman kan, nggak enak kan gitu Bapak Ibu ya. Jadi itu bagian dari kebutuhan dasar Bapak Ibu. Gitu. Yang ketiga kebutuhan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah ini juga kita merasakan juga Bapak Ibu. Di saat kita merasa kita bisa, tapi orang lain tidak mengakui kemampuan kita, kira-kira kita tersinggung nggak? Tersinggung ya, meremehkan ya, merasa terhina, perasaan pasti batin kita tersisa merasa terhina. Aku juga bisa kok, malah kemampuan aku diragukan kayak gitu. Nah, misal ini contoh sepele aja kayak gitu. Misal kita mungkin misalnya udah berapa tahun ngajar di sini, selalu ngajar kelas 7 terus kayak gitu ya. Jadi kadang ada timbul di hati, kenapa saya diletakkan selalu ngajar kelas 7? Kenapa saya nggak pernah diletakkan ngajar kelas 8? Apa meragukan kemampuan saya untuk mengampu anak kelas 9? Akhirnya ada timbul Bapak Ibu ya. Jadi di sana berarti memang kadang kita tidak bisa dipungkiri kita butuh pengakuan atas kemampuan kita, bukan berarti menyombongkan Bapak Ibu, itu beda ya gitu ya. Yang keempat itu kebutuhan kebebasan. Nah kebebasan ini adalah kebutuhan, maksudnya kebebasan akan dipilih, kita dipilih atau kita memilih. Jadi kita tanpa ada intimidasi, kita boleh memilih dan dipilih ya. Silakan Bapak Ibu, saya yakin nggak perlu saya jelaskan panjang lebar di sini, Bapak Ibu banyak yang senior juga gitu, paham maksudnya apa. Yang kelima kebutuhan kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Nah jadi 5 ini Bapak Ibu ini kebutuhan dasar kita sebagai manusia Bapak Ibu ya. Yang jelas kita kalau 5 ini tidak terpenuhi pasti akan keamanan dan kenyamanan kita akan terganggu, kenyamanan kita yang jelas. Jadi itu 5 kebutuhan menurut Dr. William Glasser dalam Choice Theory-nya Bapak Ibu. Kemudian juga ada juga yang harus saya perkenalkan, ini istilahnya perkenalan Bapak Ibu, karena ini ada di modul 1.4 di budaya positif. Posisi kontrol restitusi, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar kata-kata restitusi ya. Kemarin kan pernah juga Ibu Lia Angga ini ya, segitiga restitusi gitu. Nah, apa itu restitusi? Ada yang bisa ngulangi nggak? Pak Ardi bisa ngulangi nggak apa itu restitusi? Restitusi ini membuat anak merasa mengakui kesalahan ya. Kemudian misalnya kalau misalnya anak melakukan kesalahan, kita melakukan segitiga restitusi ini. Jadi pertama kita menyampaikan misalnya anak ini posisinya kita tidak menghakimi anak tersebut terlebih dahulu. Kita sampaikan bahwa kita pernah melakukan kesalahan ya. Kemudian juga kita memancing siswa itu untuk mengakui kesalahan dan menerima kesalahan tersebut. Kemudian juga memperbaiki kesalahan yang akan datang. Makanya kita menggunakan posisi kontrol restitusi ini. Nah, oke. Ini Bapak Ibu perhatikan infografis kelihatan. Oh enggak, ini ya kabur ya. Oke, kabur saya bacakan aja Bapak Ibu, karena memang ini saya screen aja tadi. Di sini posisi kontrol restitusi Bapak Ibu ya. Jadi di sini kata tadi Pak Ari dan menjelaskan restitusi itu apa ya. Jadi anak mengakui kesalahannya dengan kesadaran dia sendiri Bapak Ibu ya, tanpa ada paksaan atau kena dijelitin guru. Udah ngaku aja lah kalau kamu salah gitu. Nah, ya selesai urusan gitu. Nah kan gitu. Kita biasa kayak gitu kan anak. Udah ngaku aja lah anak. Cerita ibu ngurusi kamu nih. Nah itu. Nah sekarang seperti ini di sini Bapak Ibu kontrolnya gimana? Murid berkata saya tidak peduli. Apa dampaknya kalau anak berkata seperti itu? Saya tidak peduli. Jadi di sini dampaknya pada murid mengulangi kesalahan yang berulang kali, perilakunya menjadi agresif. Iya kan? Dia cuek aja dan dia akan selalu mengulangi akhirnya. Jadi kaitannya dengan dunia berkualitas di sini murid meletakkan gurunya di luar dunia berkualitas.
Ini kan anak zaman sekarang kan seperti itu Bapak Ibu ya, apalagi akhir-akhir ini yang kita temui. Kemudian di sini kalau murid berkata maafkan saya, nah di sini dampak pada murid apa? Rendah diri, merasa gagal dan tidak dihargai. Nah kita ini ya tergantung persepsi kita Bapak Ibu ya, dan tergantung kondisi dan keadaan gitu. Jadi kaitan dengan dunia berkualitas apa? Murid meletakkan gurunya di dalam dunia berkualitas. Ini bahasanya memang tinggi, ini kan mungkin translator lihat Pak ini ya, Pak Ardi ya. Jadi murid berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya. Jadi ini dampak terhadap murid apa? Tergantung, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan. Di sini kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang penting dalam dunia berkualitas. Jadi gurunya itu adalah adalah segala-galanya Bapak Ibu ya. Kemudian yang berikutnya murid berkata, saya akan mendapat berapa bintang kalau melakukan hal tersebut. Jika saya melakukan hal tersebut, saya akan mendapatkan apa? Ini dampaknya terhadap murid, menitik beratkan pada dampak dalam diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Ini sama seperti tadi motivasi perilaku manusia tadi Bapak Ibu ya. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru peraturan di dunia berkualitas ya. Jadi di sini gurunya di peraturan Bapak Ibu. Kemudian berikutnya murid berkata, bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini? Saya akan memperbaiki masalah ini dengan bla bla bla. Di sini dampak pada murid mengevaluasi diri, bagaimana menjadi diri yang lebih baik, kaitannya dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Jadi ini yang kita harapkan Bapak Ibu ya. Jadi di posisi kontrol restitusi ini, jadi kalau seorang murid melakukan kesalahan ya, dia menyadari dengan kesadaran dia sendiri tanpa kita panggil atau kita kasih tahu kau ini salah. Nah tidak seperti itu, tapi gimana kita membuat posisi anak itu dia tahu kalau itu adalah dia salah. Nanti kita lihat, itulah nanti ada segitiga restitusi yang kemarin juga pernah juga dipaparkan oleh Ibu ya. Kemudian nah ini keyakinan kelas, ini udah berulang kali juga Bapak Ibu ya, jadi saya cuma sekedar mengulangi aja. Ibu di Apura juga pernah ya, Bu Pura ya, keyakinan kelas, Bu Pura juga. Dan ini memang kayaknya sedang umumnya Bapak Ibu ya, untuk masing-masing kelas membuat keyakinan kelas istilahnya. Kalau bahasa kita dulu apa? Peraturan atau aturan atau bahasa tata tertib. Nah, sekarang istilahnya yang telah keyakinan kelas pula Bapak Ibu. Jadi ya ganti. Jadi keyakinan merupakan nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip yang disepakati secara universal. Orang akan lebih semangat atau tergerak untuk melaksanakan keyakinannya daripada hanya mengikuti aturan. Nah inilah, itu kan aturan. Apalagi ada istilahnya, kalau kita melanggar tidak akan pernah ada pelanggaran apabila aturan tidak ada. Ketawa Pak Chandra. Iya, saya pikir ya terlalu banyak ini aturan, perasaan pening Bapak. Jadi ini kamu melanggar aturan, tidak akan pernah ada pelanggaran bila aturan tidak ada. Akhirnya seperti itu ya kan. Makanya bahasanya kayaknya diperhalus Bapak Ibu. Akhirnya keyakinan kelas. Ya, ini pada panas semua ya. Jadi pembentukan keyakinan kelas Bapak Ibu. Nah, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan nyata. Kalau aturan kan biasanya di kelas Bapak Ibu ya. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Ketiga, pernyataan keyakinan kelas selalu dibuat dalam bentuk positif. Keempat, keyakinan kelas harusnya dibuat tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua anggota kelas. Yang kelima, keyakinan kelas hendaknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan itu. Keenam, semua anggota kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui kegiatan curah pendapat. Yang ketujuh, semua anggota kelas bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini nanti kita lihat Bapak Ibu gimana cara langkah-langkahnya dalam membentuk keyakinan kelas. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk berpendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan siswa di papan tulis atau di kertas besar sehingga semua siswa bisa melihatnya. Yang ketiga, menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas
ubahlah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Contohnya, jangan berlari di kelas menjadi berjalanlah di kelas. Jadi kata-kata jangan itu kita hindari Bapak Ibu. Yang berikutnya masih sambungan ini Bapak Ibu ya. Meninjau kembali daftar pendapat yang telah dicatat, kemudian mengajak siswa untuk mencari nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi inti peraturan tersebut. Contohnya, berjalan di kelas, mendengarkan guru, dan datang tepat waktu bisa dijadikan menjadi satu keyakinan, yaitu saling menghormati. Ya kan? Singkat ya, saling menghormati. Dimana kadang kita kan datang tepat waktu, berjalan di kelas, mendengarkan guru mengajar gitu. Jadi saling menghormati jadi satu. Keyakinan-keyakinan ini kemudian dijadikan daftar untuk disepakati. Kemudian meninjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Hendaknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak agar mudah untuk diingat 3-7 keyakinan prinsip. Yang berikutnya, setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua anggota kelas dapat meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatanganinya guru dan siswa. Keyakinan kelas dapat ditempel di dinding kelas agar mudah dilihat. Nah, ini Bapak Ibu ada beberapa contoh keyakinan kelas Bapak Ibu yang saya kutip Bapak Ibu ya. Ini keyakinan kelas 1, berarti ini di posisinya di SD. Ada 5 item. Setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, setiap anggota kelas perlu saling menghargai, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Itu kalau anak SD kan beda bahasanya, ya sangat dasar sekali. Kemudian kita amati yang bahasa untuk anak SD yang kelas 5-nya. Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Ada 5 item juga. Nah, kita amati untuk yang kita yang SMP. Kasih keyakinan kelas 7. Hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Sekarang Bapak Ibu bisa nggak kira-kira di sekolah kita membuat keyakinan kelas ini? Bisa, yang sederhana ya Bapak Ibu ya. Paling tidak kan kita mengajak anak untuk apa tuh ya sama-sama membuat aturan lah kalau maunya teratur. Kan pengennya kan masuk SMP 5 karena SMP 5 bagus katanya ya. Makanya gimana cara mempertahankan bagusnya SMP 5 gitu ya. Apalagi saya dengar ya kelas-kelas bagian situ yang sering kabur ya. Senyum Bu Tempi. Ya karena sering saya lihat di CCTV Bu Tempi. Jangan ada gurunya di kelas mulai duduk di warung di atas motor tuh saya lihat gitu. Nah, jadi kita buat keyakinan kelas Bu Tempi ya. Dilarang keluar dari pekarangan sekolah gitu bila masih jam sekolah gitu. Nah, kata-kata dilarang gitu dirubah menjadi kalimat positif gitu. Oke Bapak Ibu, nah ini dari yang segitiga restitusi tadi Bapak Ibu, kenapa dikatakan segitiga restitusi? Jadi di sini apabila ada suatu anak yang menurut kita melakukan kesalahan dan kita memanggilnya, bukan berarti langsung kita marahi atau kita mengatakan kamu salah nak atau apa gitu. Karena dia melakukan itu kan karena dia mungkin merasa benar gitu, masalah gitu. Nah gimana cara kita membuat bahwa menyadarkan dia intinya ya. Yang pertama kali kita menstabilkan identitas dulu. Jadi dimana setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, jadi tidak usah ragu untuk mengakui kalau itu adalah salah. Gitu. Misal ibu juga pernah seperti itu juga dulu nak. Jadi kan dia merasa kayak gitu, kita pancing dia. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah itu bahasa kita supaya anak tidak merasa terpojok gitu nah. Tapi ya lihat-lihat juga Bapak Ibu dia yang positif. Misalnya kita menangkap anak yang maling, gitu bukan kamu aja, anak itu juga pernah. Ini juga itu. Ya kita kadang-kadang terlalu fokus Bapak Ibu ya. Kita yang kita tangkap seperti yang anak yang siapa yang anaknya yang nangkep Bu Opi kemarin ya, anak yang ketahuan CCTV masuk ke kelas itu kemarin udah pindah ya gitu kan.
Nah, ayo nak ngaku aja nak, ibu lihat orang kamu ke sana. Masalah ibu juga pernah seperti itu juga dulu. Iya, itu baru juga berarti ibu ya. Kan nggak sadar kita ya. Ketawa nih Mari. Hati-hati Bapak Ibu, kita hati-hati juga ya gitu ya. Nah, setelah itu menstabilkan identitas, meyakinkan dia, misal apa ya? Misal dia terlambat kayak gitu ya. Kenapa kamu terlambat nak? Nah, dia jelaskan, ya nggak apa-apa nak, ibu juga pernah terlambat, ibu juga sering terlambat juga, karena begini, nah gitu nah maksudnya ya, Bapak Ibu ya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, ini kita bagaimana cara kita memvalidasi tindakan yang salah? Kamu tentu punya banyak alasan, mengapa melakukan itu. Jadi kita tanyakan apa alasan anak itu melakukannya. Intinya itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, di sini. Nah, barulah di sini kita menanyakan keyakinan. Yang katanya dari yang aturan tadi Bapak Ibu ya, tapi bukan aturan ya, nggak sama antara aturan dan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, misal seperti dia terlambat tadi dan hadir tepat waktu. Nah itu kan dia udah yakin ya, tapi kan dia sudah tidak menjalankan keyakinan kelas. Akhirnya kan dia mengakui kesalahannya. Bapak Ibu, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Saya pengen menjadi orang yang disiplin, ibu datang tepat waktunya. Nah jadi tidak akan mulai kesalahan. Ingat seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ini memang kita harus selalu diperhalus terus yang menghadapi anak, apalagi dengan anak yang gampang. Ini pernah juga kami diskusikan Bapak Ibu untuk mulai dari tingkat guru tingkat SD, bukan TK nggak ada, SD, SMP, SMA, SMK. Dan untuk tingkat guru SMA, SMK itu pada semuanya angkat tangan Bapak Ibu menerapkan ini. Sudah pernah diterapkan katanya, yang waktu itu guru SMA 2 malah lucu kelihatannya gitu, malah ketawa anak-anak katanya menanyakan itu, karena mungkin kebetulan bapak itu guru olahraga yang biasa mungkin main gampar aja kali ya, kalau anak salah terlambat sih tendang langsung terlambat gitu kan, biasanya gitu nih. Jadi kenapa kamu nak baru datang? Enggak, kan malah lucu, saya ketawain saya dengan anak dia ini. Begitu juga anak SMK waktu itu guru SMKN 7 yang pantai yang perhotelan itu ya, itu juga kata guru malah lucu gitu. Tapi untuk tingkat SMP atau SD masih bisa. Jadi gimana trik kita Bapak Ibu ya, intinya sebenarnya kan kita membuat anak itu mengakui kesalahan dengan kesadaran dia, bukan karena dia terpaksa atau karena dia takut dimarahi, akhirnya ngaku gitu nah. Gitu. Oke Bapak Ibu, nah itu Bapak Ibu ya istilah-istilah yang mau saya perkenalkan Bapak Ibu, walaupun mungkin Bapak Ibu udah pernah mendengarnya ya, karena memang ini bagian dari tugas saya di sana, disuruh saya membagi pemahaman saya tentang budaya positif sekolah, yang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan pembentukan keyakinan kelas. Oh ini langkah-langkah yang tadi ya. Terakhir tadi apa? Segitiga restitusi. Nah sekarang kita kembali pada budaya positif yang ada di sekolah kita Bapak Ibu. Ini yang saya amati, makanya saya minta masukan Bapak Ibu, apalagi yang saya lupa atau tidak teramati. Jadi Bapak Ibu paham ya budaya positif itu Bapak Ibu ya, dalam arti ya budaya positif sesuatu yang kita lakukan yang membuat semua warga, dengan tujuan membuat semua warga di sekolah kita ini merasa aman dan nyaman. Nah, boleh nanti Bapak Ibu kita tambahkan lagi, dan nanti ini karena saya mau kita masukkan ke dalam tata tertib sekolah kita juga nanti untuk kita merevisi. Makanya saya katakan tidak hanya sekedar tugas saya saja, Bapak Ibu juga diterapkan di sekolah ini. Yang jelas yang dari awal saya masuk sini Bapak Ibu ya, karena memang kebetulan setelah selesai COVID juga Bapak Ibu ya, kita sudah menjalankan setiap pagi hari program 3S Senyum, Sapa, Salam, di mana dilaksanakan setiap pagi hari oleh guru piket secara bergantian Bapak Ibu. Oh, mohon maaf saya bilang buat guru aja ya. Tata usaha ada ya? Ada. Boleh kan enggak ya? Oke, Ada. enggak, maksud saya ini itu program 3S. Oh, 5S, 2S-nya apa lagi? Oh, 5S, iya berarti ya. Oke, berarti bisa kita ubah berikutnya ya. Berarti 5S. Kita tambahkan apa? Senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Ada kata-katanya ya? Ya benar, itu harus dari bahasanya Mbak Elvi.
Ya, oke. Kemudian budaya positif yang kedua ini yang jelas di upacara bendera setiap hari Senin Bapak Ibu ya, itu sudah sangat jelas dilaksanakan setiap hari Senin dan diikuti oleh seluruh siswa-siswi, guru. Saya dengar ada sekolah yang tidak ada upacara benderanya, bahkan waktu itu akhirnya dikritikin ada, tapi tidak mau menghormati bendera. Nah, ada juga seperti itu. Karena mungkin pemahamannya beda kayak gitu. Ya padahal ya gimana ya, itu nasional kan kita ngomong kayak gini ya nggak tahu bayangan dia menghormati bendera itu juga saya juga nggak tahu gimana ya. Oke Bapak Ibu ya, ini kita masukkan dalam budaya positif sekolah. Kemudian yang ketiga, berdoa sebelum memulai pembelajaran. Bener ya, tiap pagi ya. Apa ada Bapak Ibu kelas yang kita tidak berdoa langsung aja masuk belajar? Enggak ya, mudah-mudahan enggak ya. Walaupun kalau pada umumnya kalau saya amati CCTV ini pada umumnya berdoa semua, belum ada yang kedapatan masuk dan ayo nak buka halaman sekian nggak ada ya. Ya karena saya pernah ada pengalaman Bapak Ibu, ini kan kebiasaan kita ya, kebiasaan namanya kebiasaannya. Ada yang seperti itu, yang betul bukan di level sekolah, ada di baik di level kita juga. Ya pernah apa inti toknya aja baca salam langsung ke materi, nggak ada doa, nggak ada tutup kata atau apa kayak gitu. Nah tapi untuk kita di tingkat SMP anak-anak nggak bisa kita seperti itu kan Bapak Ibu. Kalau itu biasanya di kalangan tingkat mahasiswa ya seperti itu. Cuma rasanya juga nggak ini juga ya, nggak ada apa namanya, nggak ada pengantarnya atau istilahnya apa persepsi motivasinya gitu ya. Berdoa sebelum pulang sekolah. Ya, semuanya juga ya, oke gitu ya. Jadi dilaksanakan setiap selesai proses KBM yang dipandu oleh ketua kelas. Udah 4 ini Bapak Ibu budaya positif ya. Yang kelima, senam pagi Bapak Ibu ya. Kita masuk budaya positif untuk kesehatan ya. Dilaksanakan setiap pagi hari Kamis yang dilaksanakan oleh seluruh siswa-siswi di lapangan dan diawasi oleh guru-guru gitu. Kemudian impak ya dilaksanakan setiap hari Jumat pagi, yaitu ya sholat duha, zikir, siraman rohani dan lain-lain yang diikuti oleh seluruh guru, siswa, seluruh siswa-siswi, guru dan tata usaha. Kemudian yang ketujuh, nah ini budaya positifnya, memberi kabar bila tidak hadir di sekolah. Kan Bapak Ibu pertama kali wali kelas ya, sering mendapat chatan dari orang tua murid, mohon izinkan anak kami sakit atau izin mungkin pulang dusun ada urusan. Dan ini juga tidak berlaku untuk murid aja Bapak Ibu, jadi tapi berlaku juga buat kita guru dan tata usaha. Jadi dilaksanakan oleh semua warga di sekolah, baik siswa, guru dan tata usaha. Masukkan itu budaya positif? Ya, masuk ya, kayak gitu ya. Jadi memberi kabar bila tidak hadir di sekolah. Kemudian yang ke-8 berarti ini ya, sholat zuhur berjamaah gitu ya bagi yang muslim Bapak Ibu ya, dilaksanakan setiap hari Senin sampai Kamis ya Bu ya, pukul 12.40 sampai 13 yang diikuti oleh seluruh siswa, guru dan tata usaha yang muslim. 13.30 sampai istirahat. Oke, ini saya ulang. Oke Bapak Ibu, ini sudah ada 8 yang terekam dengan saya gitu ya. Silakan Bapak Ibu kalau ada budaya positif yang sudah kita laksanakan tapi belum saya tuangkan di sini. Kira-kira apa? Ya, gimana? Kunjungan sosial. Jadi apa tuh kalimat cantiknya? Laksanakan kunjungan sosial terhadap keluarga besar sekolah. Masukkan apa di kelas itu tuh kalau ada teman yang sakit bilang dia kunjungi juga. Di kelas juga gitu ya. Ya, kalau ada siswa yang sakit atau dirawat di rumah sakit biasanya kita melakukan kunjungan Bu. Teman-temannya biasanya satu kelas itu mewakili. Ya, mewakili. Oke, jadi melaksanakan kunjungan bila ada guru, tata usaha, dan siswa ya. Termasuk yang kena musibah biasanya kita kunjungan. Jadi apa tuh singkatannya? Ini apa? Kalimat singkat katanya. Sosial.
kunjungan sosial aja ya, kunjungan sosial ya Bapak Ibu. Berarti keterangannya nanti tinggal saya tambahin, kunjungan sosial ya. Jadi kita mengunjungi warga sekolah yang sakit dan tertimpa musibah dalam arti Bapak Ibu ya. Oke, bisa Bapak Ibu kita masukkan, nanti saya tambahkan aja. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang lain. Itu infak itu Bu, bukan ini. Infak. Iya. Lebih tepatnya apa kita ininya? Ya. Bersedekah aja atau gimana budaya positif? Atau berbagi? Kalau berbagi Ya. Iya, rasa pedulinya Bapak Ibu. Apalagi kita ini ada dua macam Bu Tenti ya. Yang sedekah 2.000 kita berbagi gitu ya, yang dulu kita Barnar, yang satu lagi untuk sama aja sebenarnya manfaatnya ya. Oke, bisa ini ya. Jadi nanti kita cari kalimat yang pasnya ya, bersedekah atau infak gitu ya. Keempat, Membaca surat-surat pendek sebelum memulai pelajaran. tadarusan ya. Setiap hari Selasa Rabu sekarang. Selasa Rabu sekarang ya. Oke, masih ada Bapak Ibu? Apalagi budaya positif. Ini yang kita yang di dalam kelas boleh juga. Apalagi Bapak Ibu? Yang di dalam kelas budaya positifnya. Yang jelas kita biasakan masalah kehadiran itu ya. Untuk anak yang tidak hadir memberikan kabar. Menjaga kebersihan kelas. Oke, ya benar, menjaga kebersihan. Jadi budaya positifnya apa tuh? Menjaga kebersihan ya. Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan pokoknya ya. Oke, benar ini. Apa lagi? Sudah? Literasi. Literasi Ya kan sudah ada di sekolah kita. yang pelaksanaannya Ya. ya bisa menjaga kebersihan. Ya, masuk dalam menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan, peduli lingkungan. Oke, sudah Bapak Ibu ya. Nah, sekarang Bapak Ibu itu yang sudah kita laksanakan. Nah, untuk kedepannya Bapak Ibu, apakah semuanya tetap kita pertahankan? Apakah ada yang perlu kita revisi atau kita tambahkan? Silakan Bapak Ibu. Di mananya? Di program mananya? Saya rasa semuanya yang kalau yang sudah adanya rasanya positif semua ya Bapak Ibu ya, membawa hal yang positif semuanya ya, tidak ada yang terlalu gimana kayak gitu misalkan gitu ya. Jadi yang ada tetap kita pertahankan. Sekarang perlu ditambahkan nggak? Atau yang sudah ada perlu kita meningkatkan kualitasnya nggak? Yang bagaimananya? Iya, senyum langsung kualitas ya. Yang dimananya kualitas silakan. Atau yang sudah ada mungkin kita memang berjalan kayak gitu ya, tapi mungkin belum mengena benar gitu. Nah, gimana? Soal Tuhan masuk ke kegiatan infak tadi? Sudah? Apa? Silakan Bu Tenti. Ada poin-poin tertentu. Jadi kalau anak misalnya tidak seragam, kenapa tidak? Maka
kayaknya sekarang kita tidak lagi penerapan konstitusi. Jadi kalau merokok pelanggaran hukumnya 50, kebetulan ya dari saya sudah tahu kalau saya punya poin sekian pelanggaran saya dikeluarkan. Dulu itu sudah pernah diterapkan agak lumayan membawa dampak positif. Makanya tidak tahu ya saya melompat dari waktu demikian. Jadi kalau kelas 1 poinnya sudah mencapai 100 itu penekanan pelanggaran hukumnya. Iya. Jelas. Iya, dulu pernah dibuat sebelum COVID ada. Jadi sistem poin ya. Iya, sistem poin. Jadi kalau pelanggaran nanti ditempel ke kelas-kelas. Saya ini, jadi anak lah mewanti-wanti sendiri. Kalau dia dapat poin sekian, saya nanti keluar. Nah agak lumayan sebelum COVID itu berdampak positif ke anak-anak kita. Oke, gimana Bapak Ibu? Sistem poin yang memang dulu di tahun berapa kan hampir sekolah yang menerapkan sistem poin Bapak Ibu ya, yang alfa poinnya sekian, yang terlambat poinnya sekian, tidak buat PR poinnya sekian, melawan pada guru poinnya sekian, maling misalnya ngambil barang tanpa izin poinnya sekian begitu ya, tidak piket poinnya sekian begitu. Sekarang apa masih bisa diterapkan yang seperti itu? Ya, silakan Bu Rita. Terima kasih. Jadi kalau bersistem poin itu sebenarnya kalau diterapkan tidak kan kita cuman kalau misalnya kita sudah mengadakan sistem poin terus kita tidak bisa konsekuen poin-poin yang kita ledakan itu malah bagus tidak usah karena dampaknya itu seperti kayaknya mencoreng tingkat kita sendiri terus dia nanti kalau poinnya sudah banyak pelanggarannya kan mestinya nanti harus dikeluarkan dan harus dilaksanakan sesuai dengan konsekuensi aturan yang kita buat dengan poin-poin tersebut. Jadi mungkin kalau menerapkan sistem poin itu mungkin kayaknya sekarang itu sudah yang solusinya sudah yang Ibu paparkan tadi kayaknya kekiniannya. Jadi lebih sebenarnya bagaimana menumbuhkan pemahaman terhadap apa-apa yang harus kita lakukan bersama. Jadi meningkatkan kualitasnya, bukan hanya peserta didiknya, tetapi juga pendidiknya. Jadi semuanya harus bersinergi, bekerja sama, betul-betul ingin memajukan SMP Negeri 5 sama seperti peserta didik dari hati, karena ini adalah kebutuhan kita, ini adalah lapangan kerja kita, ini adalah yang akan kita pertanggungjawabkan ke Tuhan kita, maka kita akan bekerja lebih sungguh-sungguh untuk menciptakan SMP Negeri 5 yang lebih jauh. Ya, jadi kesimpulannya sistem poin tidak ini lagi, tidak sesuai dengan zamannya lagi gitu. Ya kita juga kalau kita sebenarnya bisa aja sesuai. Ya, dalam artian kalau kita tidak bisa konsekuen kita akan jadi bahan sawaan gitu ya. Pernah juga saya alami itu Bu Rita. Jadi dulu pernah juga kami membuat sistem poin dan itu kami fotokopi, kami bagikan ke anak-anak, dibaca sama anak-anak. Pertanyaannya apa? Bu, kalau lampu kumpul 100 aku dapat mobil kami Pak Bu. Ya Mas. Jadi sakit hati kita dengarnya. Itu bener. Kalau poin 50 motor Bu ya, itu saya alami sendiri Bapak Ibu, bukan yang main-main. Jadi aduh mau saya apakan ini gitu ya. Ya karena waktu itu kan sedang ada apa tuh hadiah apa yang dibangun itu kan poin sekian poin-poin gitu kan. Akhirnya itu jadi bahan ledekan gitu. Nah kalau 100 dapat motor enggak tuh, dapat mobil enggak gitu. Oke. Ada yang lebih mengenal lagi enggak? Masih cocok enggak ukuran sekarang untuk diterapkan sistem poin? Selain Bu Rita, silakan. Bu Nurita, saya mau dengar suaranya Bu Nurita biar nggak ngantuk. Saya mau maafin Bu Nurita, saya orangnya diumumkan tadi. Karena pikir tadi acara Bu ini yang direncanakan oleh jadi dari makanya nggak saya hubungi gitu. Ya Bu, benar seperti yang dibilang Bu Nurita tadi mengenai
poin itu memang seharusnya ya kita semua dulu ya harus benar-benar mau melakukan itu dengan serius gitu. Nah tapi oke, itu masalah itu. Saya ada satu unek saya yang mau saya utarakan. Ya, silakan. Saya maunya saya dari hati saya itu literasi di sekolah kita ini yang memang untuk seluruh Indonesia katanya kita membacanya itu kurang gitu. Jadi saya maunya di sekolah kita ini kita terapkan terkhusus yaitu guru bahasa Indonesia, nggak tahu apa gimana caranya. Misalnya kalau 5 jam dalam 1 minggu mereka belajar bahasa Indonesia itu dikhususkan 1 jam diwajibkan anak itu untuk membaca. Karena dengan membaca, entah baca apapun itu, cerpen apa segala macam, dengan sendirinya dia akan mudah memahami sesuatu cerita. Karena apa masalahnya di matematika itu, asal ada soal cerita sedikit aja, dia udah malas bacanya. Gimana mau paham? Nah, membaca aja malas. Jadi saya maunya dulu pokoknya guru bahasa Indonesia usahakan dalam 5 jam itu dibuat 1 jam untuk membaca, baca cerpen pendek apa segala macam. Nah, di situ diwajibkan anak itu ya yang pertama judulnya dulu, tahu apa judulnya, tahu berapa dikarang atau apa inti ceritanya, siapa tokohnya dan lain sebagainya. Jadi artinya anak itu paham apa yang dibacanya kalau dia bisa menceritakan sedikit aja dari buku itu. Nah itu dari dulu itu menurut saya. Dan harus diterapkan oleh. Kalau misalnya perpustakaan tidak memadai, bawa buku dari perpustakaan itu yang cerita aja, nggak usah buku yang berat-berat gitu, yang ringan-ringan aja. Kasih sama anak itu supaya mereka dalam 1 jam mereka mempunyai ada yang inti dari yang dibacanya itu. Itu kira-kira tambahannya. Ya, oke. Terima kasih Ibu Nurita. Sebelum saya tanggapi yang masalah literasi, jadi gini Bapak Ibu ya, kenapa ini yang sistem poin itu mungkin udah nggak cocok atau memang benar yang dikatakan Bu Tenti, kita untuk menggait anak. Jadi kalau dia udah melakukan pelanggaran ini, kalau kelas 7 udah terkumpul dia poin 100 keluar kayak gitu kan. Mungkin kalau di saat kelas 8 atau 200, nanti kelas 9 300 gitu ya. Nah, tapi itu memang nggak matching gitu di segitiga restitusi ini tadi, atau makanya ini tadi saya perkenalkan dengan Bapak Ibu sebelumnya di motivasi perilaku manusia tadi. Nah, makanya yang pertama tadi, maka saya bilang ini tadi tidak saya jelaskan secara detail karena nanti pas di bawah. Jadi manusia itu ada yang menghindari ketidaknyamanan atau hukuman gitu, iya kan, gitu kan. Kemudian untuk mendapat imbalan nggak mungkin di sana. Dan di segitiga restitusi, jadi kan dia tidak melakukan itu karena dia takut nanti poinnya bertambah. Nah, akhirnya kan seperti itu. Padahal kita sebenarnya pengen menyadarkan anak kalau dia tahu kalau bahwa itu dia salah kayak gitu. Nah, apa alasannya dia salah itu dia tahu sendiri, jadi umurnya sendiri. Makanya tadi ada keyakinan kelas tadi. Nah, dia kan saling bergandeng. Jadi memang itu juga pernah dibahas Bu Teti waktu kami bahas itu. Di sanalah tidak cocoknya lagi penerapan sistem poin tadi. Karena dia nggak matching di sini tadi. Gitu Bapak Ibu, memang berat sebenarnya tugas kita. Sebenarnya memang nggak cocok dengan kondisi yang seperti ini. Kita dituntut sebagai pendidik untuk mengajar anak dengan lembut gitu nah. Dalam artian tidak dengan keras seperti kayak sistem dulu Bapak Ibu, tapi dengan jumlah yang luar biasa banyak memang tidak teringinkan kita. Ya apalagi anak sekarang banyak anak yang ya boleh katakan kinestetik ya, yang lanting-lanting. Kita juga banyak ibu-ibu lagi di mana kadang kita sedang tidak fit juga gitu kan, tidak full fitnya gitu. Nah jadi itu Bapak Ibu ya gimana pun kita nggak boleh nyerah dari tantangan. Jadi itu kalau yang untuk sistem poin tadi memang sulit kita untuk kondisi sekarang dan kurikulum sekarang kayaknya nggak bisa lagi. Itu sistem poin itu juga udah pernah dibahas. Oke, itu kalau yang masalah sistem poin tadi Bapak Ibu ya untuk penerapan. Kemudian yang dikatakan Ibu Nurita, jadi minta ibaratnya peningkatan literasi, kesimpulannya Bu Nurita ya. Ya, di rapor pendidikan
di rapot mutu sekolah itu yang disoroti hanya apa itu literasi numerasi. Makanya di tahun ini pembelajaran banyak sekali pelatihan, mungkin yang Bapak sering baca, Bapak Ibu baca ya, kayak ada pembelajaran litnum apa litnum? Iya, lagi-lagi literasi dan numerasi. Ya, anak sekarang memang inilah rusaknya HP medsos ya, nggak tertarik dia baca buku. Saya juga jangan itu juga, anak saya seorang cuma Bapak Ibu ya, itu bukunya udah 3 bulan ini masih mulus. Saya juga bingung. Ya kalau buku itu dibuka kan paling nggak ada tekopel gitu. Ini nggak, masih ini buat apa buku dibeli? Udah dijelasin dalam ustaz di sekolah katanya. Iya, jadi apa buku dibeli nggak semahal ini gitu kan? Lalu kita berdebat akhirnya. Ya dia akhirnya kan nggak dibaca di buku kok masih mulus. Jadi 3 bulan saya lihat itu kan dari bulan Juli dari dagang sama ustaznya. Ini kok masih mulus seperti nggak pernah buka. Dijawabnya apa? Udah dijelasin sama ustaz di sekolah katanya. Karena dia saking malas dibaca, dia nggak bisa mendengar. Begitu juga Bapak Ibu, kadang dia nanya maka dia kadang kalau nggak terpaksa tuh malas dia bertanya sama saya. Masalahnya kenapa? Gitu, saya suruh dia baca dulu, saking yang minta. Ayo mama jelasin aja lah mama, malas bacanya. Jadi boleh disuruh kita jelasin. Ini dan dia membaca ngikut itu memang susah. Memang saya akui kalau saya memang untuk kategori kinestetik tadi, dia lebih mendengar dan action daripada untuk membaca gitu nah apalagi kalau anak yang suka main game memang susah kita memang gini cepet itu sampai matanya merah aja nggak terasa dia. Ya benar Bu Nurita, memang itu juga yang saya pikirkan, makanya memang dituntut kita, makanya saya juga mikir juga untuk di sekolah ini di dinding ini penuh dengan tulisan-tulisan yang bermakna. Nah itu sudah saya cari tahu, tapi kalau saya khawatir kalau kesannya seperti anak TK nanti akhirnya atau anak SD ya banyak tulisan-tulisan di dinding gitu masih cocok nggak itu SMP gitu saya mikirnya situ gitu itu yang sedang saya pikirkan gitu Bapak Ibu, mulai dari masuk tuh ibaratnya ada informasi yang tertangkap gitu tapi ya saya pernah masuk kalau dulu Bapak Ibu ya, dulu kan saya pernah bergabung di tim kurikulum provinsi Bapak Ibu ya, saya kunjungan di 10 kabupaten kota gitu ya. Di daerah-daerah tuh malah dia lebih bagus, lebih ini teratur Bapak Ibu. Saya masuk di salah satu sekolah, mulai dari pintu masuk itu udah misal apa ini kegiatan ekstrakurikuler sekolah itu tapi setiap hari apa jelas gitu. Kemudian tata tertib sekolah itu dena sekolah itu jelas itu dan itu permanen cantik dibuatnya. Memang itu juga sedang saya pikirkan Bapak Ibu. Jadi mulai dari masuk gerbang sekolah sudah ada informasi yang dapat ditangkap oleh orang yang masuk itu. Nah maunya seperti itu juga. Jadi ada informasi. Jadi untuk dia melatih dia membaca gitu. Kalau ini kan ya mohon maaf ya posisi sekolah kita masih kosong semua Bapak Ibu. Apalagi semenjak habis COVID kayaknya udah banyak bahan-bahan bacaan yang rusak gitu. Memang perlu kita perbarui, kita ganti. Oke Bu Nita, nanti kita coba ya. Memang saya paham maksudnya untuk melatih anak. Dan untuk di SMP 5 ya literasi kalau saya lihat di rapor pendidikan malah pemutus sekolah kita malah lumayan di numerasinya yang hancur benar gitu nggak salah saya 45 kita numerasi kita. Kalau literasi malah kita di tahun 2023 meningkat tajam kita 88 kalau nggak salah. Numerasi kita hancur-hancuran benar Bapak Ibu, benar kata Bu Nurita. Karena kebanyakan soal itu misalnya di AKB atau apa, soal itu banyak soal cerita dan pemahaman. Di mana anak mau dia menjawabnya kalau dia nggak mau membaca sehingga membuat dia nggak paham. Nah itu yang susah di sana. Memang kita gimana cara mancing anak ini baca. Makanya dulu pernah ada program jam 0 untuk membaca buku non pelajaran ya, non teks istilahnya ya. Makanya disiapkan apa tuh kalau untuk bahasa Indonesia itu cerita rakyat Bu Elvia. Kalau itu saya tahu tuh dulu apa memang ada itu programnya ya. Menyampaikan gitu ya. Dulu ada di tahun 2017, 18, terakhir 2019 kita udah buat literasi. Waktu itu baru dikenalkan bagaimana makanya literasi ya. Nah waktu itu kan dan buat anak-anak masing-masing anak ada capaian membaca gitu. Ada juga jurnal membaca, yang satu jurnal fiksi. Anak dituntut membaca buku yang fiksi, yang non pelajaran. Yang kedua jurnalnya itu buku non fiksi. Itu jalan sampai dengan 2019 masuk 2020 ke COVID gitu ya. Ini berhenti. Dulu termasuk juga itu masih ada asiknya menambah poin untuk akreditasi sekolah waktu itu.
memang diperhatikan. Ada Bu, pernah Iya, dilakukan. itu di jam 0 gitu ya, memang ada ya. 30 menit Bu, diambil dari jam istirahat. Oh, jam istirahat. Istirahat pertama digunakan literasi, berikutnya 15 menit. Apa 15 menit? Kemarin 15 menit. Makanya ada munculnya 30 menit istirahat. pojok baca itu ya. Ya, khusus membaca. Kemarin itu membacanya ada membaca terbimbing, ada membaca mandiri. Membaca terbimbing itu dikontrol oleh guru mata pelajaran bahasa Indonesia dan wali kelas gitu. Ada mengetahuinya. Berikutnya membaca mandiri itu khusus buku-buku hiburan, buku-buku fiksi gitu Bu ya. Mereka lakukan membaca di perpustakaan boleh, di rumah, dan kemarin kami pernah ada pojok baca di aula gitu Bu ya. Tapi sayang mendekati COVID, hampir COVID kemarin berhenti program itu Bu. Ada dulu dilakukan. Oh ya, makanya ada rak itu yang saya copot ya. Ya, yang tadi dimaksud Ibu Norita ya Bu ya, maksudnya ada jadwal rumahnya tentang membaca. Waktu itu banyak terdata anak-anak, ternyata banyak anak yang gemar membaca juga Bu, tanpa sepengetahuan kita, karena mereka memberikan jurnal. Jurnalnya ada yang terjadwal, ada yang memang kalau mereka lebih banyak membaca, mereka dikasih poin untuk nilai bahasa Indonesia-nya Bu. Dikasih lebih gitu. Oke, paham saya. Nanti kita susun programnya Bu Elvi. Kita memang nggak bisa yang saya agak susah juga kalau maksa anak baca. Ayo, aku baca begitu ini. Ya, tapi gimana cara kita menarik perhatiannya dia bisa baca, menarik perhatian dia dulu. Ya jelas tentu bacaan itu harus yang menarik Bu Elvi ya, mulai dari cerita rakyat. Ya nggak usah berat-berat, nggak usah buku pelajaran dulu lah ya kayak gitu. Nah ya apa cerita ini Bu, apa kalau dia keagamaan misalnya cerita Nabi Bu Dendi gitu, nah kita kumpulkan cerita rakyat dia mengenal juga kayak gitu. Nah nanti ya mungkin setelah bukti anak itu setelah membaca dia menceritakan kembali apa isinya dengan bahasa dia, jadi bukan menghafal, jadi dia menceritakan kembali. Mungkin bisa kita buat program itu Bu Elvi ya, nanti kita susun gitu ya. Nah jadi kan dari situ dia baca. Karena dia juga seperti apa kemarin Bu Pura yang kita ikuti buta baca ya. Kita sampai tahap apa penyisian aja kemarin ya. Iya tenang yang nggak masalah, yang penting kita sudah ikut Bapak Ibu ya. Nah kemarin kan malah ini karena memang benar-benar benar anaknya mulai dari penyusunan esai ya di Puraya gitu ya, dan yang lain-lain, dan lumayan luar biasa ternyata Bapak Ibu 2 juta per orang siswa gitu. Tapi kita bukan imbalan hadiahnya ya Bapak Ibu ya. Ya intinya gini, gimana kita menarik perhatian anak membaca atau menumbuhkan minat anak membaca, karena memang saingan kita ini perang Bapak Ibu, saingan kita ini adalah medsos ini gitu. Nah dia lebih suka mungkin bergoyang, bertiktokan gitu ya Bapak Ibu ya. Imam baca itu susah, jadi maka saingan kita ini berat gitu Bapak Ibu saya bilang gitu. Nah, nanti akan kita susun programnya Bu Elvi ya, terima kasih ya. Juga kayak seperti tahun ini kemarin anak yang ikut ANBK kemarin kan ini kelas 8 ya. Sehingga saya waktu kelas 7 kemarin kan bulan Februari saya kemarin sempat pesan waktu itu dengan perpustakaan masih Pak Iskandar, dan itu sudah dilaksanakan, dia membagi buku AKM, dia terbiasa mengerjakan soal-soal yang berbentuk cerita tadi gitu, literasi dan numerasi. Dan waktu itu memang saya minta tolong untuk yang di literasi itu kan kebetulan Pak Yarni dengan Bu Rodia ngajar kelas 7. Yang matematik banyak ya Bu Nerita ya, 3 kelas Bu Yeni, 3 kelas Pak Uwar, kemudian ada Ibu Nurita 1 kelas, Ibu Semi Huda 1 kelas, Ibu Esti 1 kelas. Siapa lagi? Yang tahun kemarin yang pasti kemarin, iya kan? Nah, saya nggak tahu apakah bukunya itu ada dimanfaatkan nggak kemarin kayak gitu, buku yang AKM itu. Di perpustakaan sudah saya cek waktu itu sampai sekarang dibagikan buku itu katanya. Dan kemarin Era udah nanya gimana Bu, mau ditarik ya? Sudah AKM silakan ditarik buku itu lagi gitu. Nah mau yang kemarin waktu bulan kita kan nggak tahu anak mana yang ditunjuk kayak gitu kan. Mau yang kemarin itu kan di literasi ya benar kata pemerintah tadi, apa kita 1 jam pelajaran dalam seminggu itu khusus kita untuk ke literasi anak-anak itu kita manfaat ke AKM. Nah
yang matematik tuh gitu. Karena kita yang paling hancur umumnya di numerasi. Memang bukan berarti numerasi itu harus guru matematik, enggak gitu, tapi kan lebih menitik beratkan di bilangan-bilangan Bapak Ibu, itu intinya seperti itu. Oke, nanti akan kita tahu masukannya Bapak Ibu. Udah satu ya? Oke Bapak Ibu, mungkin ini yang bisa saya sosialisasikan masalah budaya positif sekolah. Yang lain nanti kita beralih lagi yang lain Bapak Ibu ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.